Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video diskusi mengenai survival serta ruang lingkupnya, cara menghadapi permasalahan yang muncul saat bertani di alam liar. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep survival. Survival adalah kemampuan bertahan hidup di alam bebas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Survival hutan adalah kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat di lingkungan hutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam. Situasi survival biasanya terjadi karena tersesat, kecelakaan, atau dalam kondisi bencana alam. Dalam kondisi ini, seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti air, makanan, tempat berlindung, dan perlindungan diri dari satwa liar. Contohnya persenjataan. Juga kita harus bersedia untuk cuaca yang ekstrim, yang tidak diketahui seperti apa. Hutan adalah lingkungan yang penuh tantangan karena memiliki medan yang sulit, vegetasi yang lebat, dan ancaman dari binatang liar. Namun, hutan juga menyediakan berbagai macam sumber daya alami yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Survival di hutan membutuhkan keterampilan yang praktis, mental yang kuat, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bisa berbentuk seperti apa saja dan kemungkinannya tidak hingga. Survival bisa terjadi dalam berbagai kondisi seperti yang pertama, hilang di hutan atau di gunung, yang kedua, kecelakaan di laut, yang ketiga, terjebak di daerah terpencil tanpa akses bantuan, yang keempat, bencana alam seperti gempa, banjir, dan tsunami. Tujuan utama dalam survival adalah mempertahankan bantuan atau menemukan jalan keluar dari situasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil dengan NIM D1D024055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pula prinsip dari dasar survival yang biasa kita kenal dengan rule of three. Yang pertama itu 3 menit tanpa oksigen, 3 jam tanpa perlindungan dari cuaca ekstrim, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi saya akan menjelaskan 3 menit tanpa oksigen. Kita harus memastikan bisa bernapas dengan baik, karena oksigen itu adalah kebutuhan paling mendesak bagi tubuh manusia. Tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Dalam situasi bertahan hidup, pastikan kita berada di daerah dengan ventilasi yang baik. Jika kita mengalami kesulitan bernapas karena cedera atau yang lainnya, segera cari pertolongan pertama. Yang kedua, 3 jam tanpa perlindungan dari cuaca ekstrim melawan elemen alam. Jadi cuaca ekstrim itu seperti hipotermia atau dehidrasi bisa berakibat fatal bagi kita, karena suhu dingin yang ekstrim akan menyebabkan hipotermia, dan suhu panas akan menyengat akan menyebabkan dehidrasi, dapat mengancam jiwa dalam hitungan jam. Jadi jika berada di tempat dingin, kita usahakan tubuh kita ini tetap kering dan hangat. 3 hari tanpa air, menghindari dehidrasi. Tubuh manusia membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik. Tanpa air, tubuh akan mengalami dehidrasi berat yang akan menyebabkan kelelahan, pusing, kebingungan, bahkan kita akan menyebabkan kematian. Jadi dalam suatu kita harus mencari sumber air seperti sungai, danau, atau mata air. Jika memungkinkan, rebus atau air sebelum diminum untuk menghindari bakteri atau parasit. Jika tidak menemukan air, maka kita harus mengumpulkan air hujan atau embun. 3 minggu tanpa makanan. Manusia dapat bertahan hidup lebih lama tanpa makanan daripada tanpa air. Namun kekurangan makanan akan menyebabkan kelemahan dan penurunan fungsi kognitif. Jika memungkinkan, cari sumber seperti buahan, beri, atau hewan buruan. Jadi kita harus tahu cara mengidentifikasi makanan yang beracun dan tidak beracun.
prioritaskan utama menemukan air dan perlindungan sebelum mencari makanan. Jadi rule of three ini prioritas utamanya itu kita harus menemukan oksigen, perlindungan air dan makanan dalam dasar survival. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Secara umum, survival terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu navigasi dan orientasi. Untuk menentukan arah yaitu dengan menggunakan matahari, bintang, atau kompas. Lalu mengenali tanda-tanda alam seperti arah aliran sungai atau formasi gunung. Yang kedua yaitu membuat tempat berteduh, yaitu menggunakan material alami seperti ranting, daun, dan tanah untuk membuat bivak atau shelter darurat. Yang ketiga yaitu menemukan dan mengolah air dengan memanfaatkan embun pagi, air hujan, atau aliran sungai. Untuk teknik penyaringannya yaitu menggunakan pasir dan batu. Yang keempat yaitu menemukan makanan di alam, mengenali tanaman liar yang aman dikonsumsi, atau dengan teknik berburu dan menangkap ikan dengan alat sederhana. Lalu yang kelima yaitu untuk menyalakan api, kita menggunakan batu dan ranting yang kering, atau memanfaatkan kaca pembesar atau baterai. Yang keenam yaitu untuk pertolongan pertama darurat, yaitu untuk mengatasi luka ringan dengan bahan alami agar dapat menghentikan pendarahan dengan teknik yang sederhana. Jika kehilangan arah di hutan, tetaplah tenang, cari jalur sungai atau jejak yang bisa mengarah ke peradaban. Jika kedinginan dan hipotermia, segeralah buat api dan cari tempat berlindung. Jika dehidrasi karena kekurangan air, carilah sumber air alami dan gunakan teknik penyaringan sederhana. Jika cedera atau luka, bersihkanlah dengan air bersih, balut dengan kain atau daun antiseptik. Jika adanya serangan hewan liar, hindari gerakan tiba-tiba, buat diri terlihat lebih besar dan perlahan-lahan menjauh. Dalam situasi survival, kita juga perlu mempertimbangkan mental dan psikologi. Tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak panik sangat penting agar bisa bertahan lama. Ada pula dalam survival kita perlu menghadapi berbagai permasalahan seperti kehilangan arah, kedinginan dan hipotermia, dehidrasi, cedera atau luka, dan serangan hewan liar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil tentang survival atau bertahan hidup di alam yaitu kemampuan bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di alam, baik karena tersesat, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya. Ruang lingkup survival mencakup keterampilan dasar seperti mencari makanan dan air, membuat tempat berlindung, menyalakan api, serta menghadapi ancaman dari lingkungan sekitar. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat bertahan hidup di alam, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, yaitu tetap tenang, berpikir jernih, dan menjaga semangat bertahan hidup. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam, menggunakan alam sekitar untuk mendapatkan makanan, air, dan perlindungan. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar terhindar dari hipotermia. Yang keempat, ada menyalakan api. Api penting untuk kita memasak, menjaga suhu tubuh, dan juga mengusir hewan buas. Yang kelima, navigasi dan sinyal bantuan, menggunakan tanda alam atau alat navigasi untuk menemukan jalan keluar atau menarik perhatian penyelamat. Jadi survival bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan pengetahuan. Dengan persiapan yang baik dan keterampilan yang tepat, seseorang dapat meningkatkan peluang bertahan hidup di alam liar. Oke, sekian pembahasan dari video kami. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri sebelum menjelajahi alam, karena kesiapan adalah kunci utama dalam survival. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.
Thank you.